Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Para pemirsa, para tulabul ilmi dimanapun Anda berada, semoga kita diberikan panjang umur, diberikan keberkahan, serta diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para tulabul ilmi, untuk kajian pertemuan kali ini, bahwa video yang sebelumnya menjelaskan tentang apa-apa yang diharamkan di saat kita menyandang haid atau di saat kita berhadas baik kecil maupun besar, khususnya yang berkaitan dengan kaum hawa, yakni tentang darah-darah yang keluar, serta menjelaskan tentang hukum-hukumnya, dan juga apa-apa yang sudah diharamkan baginya. Kita sudah dijelaskan di video yang sebelumnya. Untuk pengajian pertemuan kali ini, insya Allah akan menjelaskan mengenai bab kitabus shalah yang berkenaan dengan melaksanakan ibadah sholat. Bahwa ibadah sholat merupakan suatu kewajiban bagi kita, bagi setiap umat Islam khususnya, wajib menjalankan ibadah sholat fardu. Dalam pertemuan kali ini saya coba akan membacakan bab kitabus shalah sesuai dengan kemampuan saya pribadi. Bila mana apa yang saya sampaikan nanti banyak kekhilafan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika di antara kalian orang-orang yang haus akan ilmu akan mempertanyakan tentang kaitanipun tentang hukum-hukum fikih, silahkan kalian berkomentar melalui channel saya. Insya Allah dalam kesempatan waktu saya akan jawab. Dan jangan lupa untuk mendukung channel saya, di like dan di share, dan barangkali dari pemirsa yang lupa belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan kajian-kajian yang disajikan oleh saya kepada pemirsa. Dan harapan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak bersama-sama kajian kitab di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fi dharaini amin amin ya rabbal alamin. Kitabus sholati ay hadza kitabus sholat, utawi iki ku kitab ngertelaake sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat fardu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim, inna sholatan kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sak temene sholat niku dipun wajibaken dateng tiang-tiang ingkang bermukmin, ingkang sampun dipun tentuaken wekdal-wekdalipun niku cara bahasa. Sedaya kemawon para pemirsa, saya sengaja dengan memakai bahasa yang sederhana biar bisa dipahami dari kalangan manapun, insya Allah begitu dengan tujuan saya. Inna sholata satamana sholat itu kanat iku ono apa sholat alal mu'minina ingatase piro-piro wong kang padha iman iku kita dan ikutin wajibaken utawa kajen tentuaken mauqutan kang den tentuaken waktune. Satemene sholat niku dipun wajibaken bagi tiang-tiang ingkang beriman lan ugi wekdalipun dipun tentuaken. Nggih. Niki surat An-Nisa ayat 1 ayat 103 nggih. Monggo. Dalam sebuah hadis pun yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Ini sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya ya. Yang jelas kita harus tahu dalilnya, mana dalil yang mewajibkan kita menjalankan sholat, baik dalil itu dalil dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan pengajian. As-sholatu utawi sholat al-mafrudatu kang den wajibake iku khamsun iku ana 5. Bahwa sholat yang diwajibkan itu ada 5. Sudah jelas yang sebelumnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Isra niku umat Kanjeng Nabi diwajibkan 50 rakaat. Kanjeng Nabi terus madhep kali Gusti Allah nyuwun dipun ringanaken sehingga singkat cerita sampai dari 50 menjadi 5 waktu begitu. Az-zuhru utawi salat zuhur intadir ba'da suwaya. Az-zuhru ya suwiji salat zuhur. Yang pertama yang diwajibkan adalah sholat duhur. Wa awal waqtiha zawalus syamsi wa akhiru idza syara. Wa awal waqtiha lan utawi kawitane waktune sholat duhur iku zawalus syamsi iku condonge srengenge. Wa akhiru lan utawi akhire sholat duhur
ing dan soro ing dalam nalikane dadi apa dillu kulli syai'in iup saben-saben suwiji iku mislau iku ngumpamane kulli syai' banggang dene sawaling dalam sawise iup srengenge ling sire srengenge niki wektalipun salat duhur waktune salat duhur nggih mulai masuk waktu salat duhur ini adalah condongnya matahari ya, condongnya matahari berarti condong ke arah barat jadi kan kondisi berarti matahari kan dari timur kalau sudah cenderung atau condong ke barat itu sudah masuk sholat duhur. Terus wa akhiru idza sara dhillu kulli syai'in mislau ba'da dhilli zawal. Sedangkan akhir batas akhir waktu sholat duhur adalah melihat bayang-bayang sesuatu yang menyamainya di saat bayang-bayang tersebut matahari sudah cenderung ke barat. Artinya begini, kalau akhirnya sholat duhur, kalau bayang-bayangnya kita, kalau contoh kita 1,5 meter, itu bayang-bayangnya sudah 1,5 meter, berarti sudah batas waktu sholat duhur itu habis ya begitu. Kalau melewati dari bayang tersebut berarti nanti masuk sholat asar ini. Tapi kalau zaman sekarang kalau melihat jamnya itu waktu sholat itu mudah ya dengan melalui jam. Tapi tak lupa kalau kita ijtihadul harfiyah tidak masalah. Jadi kita coba lihat, kita ini punya ilmu cara untuk mengetahui waktu-waktunya sholat. Wal asrulan utawi wal asrulan sholat asar wa awal waktiha lan utawi kawitane waktu sholat asar. Iku aziyadatu iku tambah ala dhillil misli ing atase bayangane sepadan. Artine in waktu asar pertama kali waktu asar adalah nambahnya bayangan sesuatu. Ini sebabkan tadi batas maksimal waktu zuhur kalau sudah lewat berarti sudah masuk waktu asar. Bayang-bayangnya sesuatu 1 meter kok melebihi 1 meter, itu kita lihat aja, kita di tanah lapang umpama kita di halaman, coba lihat bayang-bayangannya. Sekitar saya itu tingginya 160, coba dilihat sudah masuk waktu asar apa belum. Oh, setelah kita melihat bayang-bayang saya yang tingginya 160 sudah melebihi bayang-bayangnya itu ya. Wal wa akhiru lan utawi akhir salat asar iku fil ikhtiyari iku dalam tingkah ikhtiar ila dzilli mislaini marang au be pepadan loro wa fil jiwari lan ing dalam jiwar ila ghurubi syamsi marang terbenamnya matahari. Ini yang dikandung maksud akhirnya sholat asar ini sebelum terbenamnya matahari, begitu aja biar jelas. Tapi waktu-waktu yang afdol mestinya kita menjalankan sholat yaitu fi awalil waktu ya. Nanti ada waktu-waktu yang makruh, ada waktu-waktu yang haram, batasan-batasan. Waktu makruh nih menjalankan sholat akhir di waktu akhir yang sekiranya waktu tersebut bisa
mencukupi untuk menjalankan ibadah sholat. Tapi kalau belum menjalankan waktunya itu waktu sholat, seumpama itu memasuki waktu sholat yang lain, itu nanti hukumnya haram. Tapi kita diusahakan termasuk orang-orang yang ahli ibadah dalam menjalankan ibadah sholatnya di golongan orang yang selalu berjamaah dan masuk dalam awal waktu, sebab punya kesunahan dan punya pahala sendiri-sendiri. Wal maghribu wa waqtuha, wal maghribu lan sholat maghrib, wa waqtuha lan utawi waktune sholat maghrib iku wahidun iku siji, wa walan utawi waktu wahid iku ghurubus syamsi iku surupe matahari, wa miqdarima lan kelawan kira-kirane barang yu'adzinu kang azan apa ma wa yatawaddau, wa ma wi miqdarima lan kadare barang yu'adzinu kang azan sapa wong, wa yatawaddau lan wudu sapa man, wa yasturu lan nutupi sapa wong al aurata ing aurat. Selanjutnya yaitu sholat maghrib, waktunya itu singkat. Sholat maghrib itu yaitu setelah terbenamnya matahari, yang sekiranya waktu itu bisa untuk azan, untuk berwudu dan menutupi aurat, mempersiapkan untuk menjalankan ibadah sholat. Wa yuqimus sholata, wa yuqimu lan jumenengaken sapa wong sholata ing sholat, wa yusolli lan nglakoni sholat sapa wong khamsa rakaatin ing 5 pira-pira rakaat. Mengenai kaitan waktu sholat maghrib, yaitu waktu yang paling singkat, yang sekiranya waktu dapat kita melaksanakan azan, berwudu, bisa menutupi aurat, artinya kita mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah sholat, lajeng kita bisa mendirikan ibadah sholat dan bisa melakukan sholat 5 rakaat. Jadi sholat maghrib 3 rakaat, sholat sunat 2 rakaat. Yang jelas waktunya sangat singkat sekali di saat sholat maghrib. Itu kira-kiranya demikian waktunya. Wal isya ulan kaping papate sholat isya, wa wal waqtiha lan utawi kawinane waktu sholat isya iku gagoba ing dalem nalikane surut apa syafaq wa syafaq mega al ahmaru kang abang. Kita lihat di saat masuk waktu maghrib niku menjelang isya itu kan dilihat di langit itu ada syafaq, itu mega yang merah. Itu pun kalau cuacanya terang ya, kalau mendung ya nggak bisa diketahui, tapi bisa diketahui itu kalau di tanah lapang ya. Wa akhiruhu lan utawi akhire awal waktiha fil ikhtiyar itu dalam tingkah ikhtiar fi sulusul laili maring sepertelune bengi. Iki mengenai hal pertama waktu sholat isya itu di saat terbenamnya mega merah, sedangkan akhirnya sholat isya itu di dalam tingkah ikhtiar. Waktu sholat isya panjang sampai sulusul lail ya. Wa fil jiwari lan ing dalem nenanggani ila tuluil fajri maring nongole fajar asani kang kaping pindho, itu fajar yang kedua ya, sampai jadi lumayan
waktunya panjang kalau sholat isya. Wasubuhu wa awwalu waktiha, yang terakhir wasubulan sholat subuh, wa awwalu waktiha lan utawi kawitane waktune sholat subuh, ikung turun fajri kumentong oleh waktu fajar asani kang kaping pindho. Jadi ibarat pembatas, kalau sebelum tulu'ul fajri wassani itu masih dalam masuk sholat isya, waktu sholat isya. Tapi kalau sudah tulu artinya sudah terbitnya waktu fajar yang kedua, itu sudah masuk sholat subuh. Wa akhirulan utawi akhir sholat subuh iku fil ikhtiyar, iku di dalam tingkah ikhtiyar, ilal asfari maring temoko maring mega kuning asfar itu ada. Silakan kita perhatikan di saat pagi hari ya, pagi hari jam 5:30 atau jam berapa itu ada mega kuning itu ya, itu termasuk saat itu, di saat itu loh, di saat itu detik-detik habisnya waktu sholat subuh. Wafil jiwari wafil jawaz wafil jawasilan ing dalem tingkah jawas ila tulu isamsi temoko mentong oleh srengenge intakdir ba'da suwaya. Itu juga tadi di belakang itu jawas ya, bukan jiwar. Jadi kalau wafil jawas in dalam tingkah wenang, waktu wenang sampai terbitnya waktu fajar yang kedua. Sama juga dengan waktu subuh akhirnya nggih niku wafil jawasi ila tulu isamsi, jawas kita menjalankan ibadah sholat subuh itu sampai ila tulu isamsi, sampai terbitnya matahari, begitu ya. Faslun wa syara'itu wujubus shalah salah satu asya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pengajian kali ini kita akhiri, nanti insya Allah di lain waktu saya lanjutkan atas izin Allah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk pribadi saya pribadi, dan semoga bisa bermanfaat kepada semua yang haus akan ilmu dan menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari tutup pengajian di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq war ridho wal hinayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.